sekedar info aja, Destri holder Cardano. Ya, Aku inget tuh kemarin pas ATH-nya. cerita juga kok yang lain Cardano stuck ya. Aku dari 2021. Halo, selamat sore dan selamat pagi, selamat malam bagi siapapun yang lagi nonton live ini ataupun nanti di recordingan. Kita tunggu untuk teman-teman kita join dulu baru nanti kita mulai dan masuk ke videonya. Video kayak baik. Halo Kak Fani. Halo, Ini suara aku kita nunggu Babai sebentar sama Kak Randy-nya belum masuk deh. yang akan masuk Felix ya, bukan Korea. Oh Kak Felix. Oke. Maaf ya aku lupa. Iya, kalau Itu gelapan aja kakak lagi di mana? ini gelap ya, ini guys. Nggak itu kalau nggak ada lampu gelap. Oh iya, gini kan lebih baik ya. Yes. Coba tes ini. Lampu ini kan fungsinya untuk membantu. Aku lagi Ding 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 ding. Babai udah ada belum di kakak mukanya? Belum. Atau baru kita berdua? Baru kita Ya. berdua sih ya. Oke, sebentar. Soalnya punya Babai error mulu. Oh, kenapa tuh? Suka nggak bisa gitu loh, padahal udah di accept, udah di invite. Tuh ACC by itunya sih dia udah komen ya. Unable dia aku. Enable. Yang bisa invite kamu doang. Iya. Oh, nge-invite. Ada. Halo. Babai, rambut kamu kenapa Babai? Apa? Rambut aku nggak apa-apa. Oke, tinggal Kak Felix ya. Bentar, aku lagi tanya dia. Ini bisa invite langsung pamen kripto ya nggak sih? Gimana? Langsung invite orangnya gitu bisa nggak? Atau harus dia masuk dulu? Harus masuk dulu sih. Coba bentar. Oh, bisa. Aku invite-nya. Di pamen kripto ya? Oh, ini orangnya tuh. Iya. Aku sudah invite. Oke, halo. Halo. Nih aku pertama kali nih ngeliat Kak Felix nih. Salam kenal ya Kak Felix ya. Kenapa Kak Fani senyum-senyum? Iya, dia di Surabaya sih. Jadi nggak ketemu. Belum pernah ketemu. Udah beda daerah ya sekarang ya. Oke, kalau gitu kita karena udah hadir semua, kita langsung mulai aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau untuk yang nonton di live, selamat sore. Hari ini Depo Deep Dive kembali lagi. Apa sih Depo Deep Dive? Depo Deep Dive itu AMA, Ask Me Anything, yang pertanyaannya sebenarnya udah kita persiapkan juga. Dan kita lebih kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Kebetulan hari ini kita didatangi oleh teman-teman dari tim Cardano di Indonesia. Sini ada Kak Fani. Halo Kak Fani. Halo. Terus ada juga Kak Felix. Hai Kak Felix. Halo. Untuk tema hari ini kita akan lebih banyak untuk mengetahui lebih lanjut tentang Cardano, di mana di tema kita hari ini itu exploring Cardano, di mana kita bakal unveiling insights and discuss about roadmap Cardano di 2024 ini. Dan apa aja sih yang akan dibahas? Yang pastinya tentang dasar dari dan tujuan dari Cardano, terus kita juga bakal bahas tentang progress
project-project, target Cardano, dan juga tentunya roadmap-nya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, aku juga hari ini ditemani oleh teman aku, Babay, Bay Kandi, atau biasa dipanggil Babay. Say hi, Bay. Halo. Oke, karena aku udah opening, aku persilakan Babay untuk memulai sesi AMA ini. Silakan Babay. Ya, halo semua, halo Kak Fani, halo Kak Felix. Sebelumnya kenalin, aku Babay dari Depok Crypto. Nah, di sini kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan untuk EMA ini. Pertanyaannya mungkin yang dasar-dasar sih ya Kak. Kita langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama. Mungkin perkenalan dulu kali ya, kayak menjelaskan latar belakang dan juga menjelaskan apa sih Cardano itu ke teman-teman Depo ini. Mungkin dari Kak Fani atau Kak Felix, silakan. Boleh dari aku duluan kali ya. Eh, Halo teman-teman, selamat sore. Sore ya, sekarang sore. Eh, Salam kenal, saya Fani. Saya di komunitas Cardano Indonesia tuh kita sebutnya core team. Jadi kita kumpulan dari beberapa volunteer yang suka dan punya passionate di sama Cardano spesifiknya, chainnya Cardano dan kalau sekarang mungkin sekarang udah punya sedikit jabatan ya. Jadi kalau dari Cardano tuh sudah dikukuhkan, aku jadi Cardano Ambassador Indonesia untuk meet up, untuk spesifikasinya khusus meet up organizer gitu. Kenalan dulu mungkin Felix. Nama saya Felix. Saya di Cardano itu saya yang mengurus di Cardano Hub Surabaya. Jadi saya juga core team juga di komunitas Cardano ini. Oke. Nah, oke, sekarang kan kita udah tahu latar belakang dari Kak Fani dan Kak Felix. Mungkin bisa langsung dijelasin nih kayak Cardano itu apa sih Kak? Oke. Mungkin aku jawab dulu ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman tahu, jadi kita kan ada di dunia yang berbeda sih, dunia lain. Dunia Web3 ya, kalau mungkin lebih familiar, blockchain. Jadi salah satunya Cardano itu termasuk salah satu part of the blockchain juga. Jadi kalau mungkin yang lain familiar sama apa BNB, ada Ethereum, terus ada beberapa Demir dan lain-lain, dan termasuk salah satunya Cardano. Jadi tujuannya Cardano itu apa sih? Jadi dia pasti mostly adalah mempermudah financial operation system ya. Jadi di mana keamanan dan skalabilitas bisa dipakai oleh banyak orang dalam kapasitas tersendiri. Jadi kalau misalnya mungkin kita pakai yang konvensional, mungkin ada perbedaan ya, aku nggak bilang lebih buruk, tapi mungkin ada sesuatu yang nggak bisa diterapkan di apa sih di yang konvensional dengan resikonya gitu. Begitu. Mungkin apa kali mungkin mau tambahin? Jadi Cardano itu kalau kita tahu itu seperti Ethereum. Jadi dia itu sistemnya itu hampir sama. Cuma yang membedakan adalah kalau di Cardano itu seperti gas fee-nya itu lebih murah. Sedangkan kalau di Ethereum itu gas fee-nya itu kan mahal ya. Jadi kalau harga Ethereum semakin mahal, otomatis gas yang kita keluarkan itu semakin mahal juga. Dan kalau di Cardano itu enaknya itu kalau kita mau melakukan transaksi, walaupun volumenya itu rame, cuman harganya tetap murah. Dan nggak ada yang namanya gas war seperti di Ethereum. Jadi lebih fair lah. Jadi kalau kita lebih cepat, kita ya lebih dapatnya juga lebih cepat seperti itu salah satunya. Lalu yang membedakan juga kalau di Cardano itu sistemnya dia menggunakan proof of stake. Jadi bukan seperti proof of work ya. Jadi kita nggak perlu beli VGA untuk mining. Jadi kita cukup punya pegang Cardano aja sudah bisa kita stakingkan dan sudah kayak dapat deposito sih bunganya. Seperti itu salah satunya. Nah, baik. Jadi Cardano ini salah satu token kripto juga yang dimana mungkin diciptakan sebagai solusi dari gas fee ETH yang setiap transaksi itu menggunakan gas fee yang sangat tinggi kali gitu ya kayak. Yeah. Boleh di-share nggak sih kayak tujuan Cardano, terus apa yang sudah dilakukan atau pencapaian Cardano sejauh ini? Oke. Kalau tujuan Cardano sebenarnya tadi kan udah sempat aku singgung. Dia tuh sebenarnya kan mempermudah
financial operation ya. Tapi kalau misalnya secara teknologi, mungkin pada saat kita tahu dulu ada Bitcoin yang proof of work ya, lebih terkenalnya dengan sistem itu yang makan banyak energi ya kalau energi di bumi. Tapi kalau misalnya pada saat sudah perubahan uh, dari Bitcoin terus ke Ethereum yang penggunaan energinya lebih lebih kecil dan kita dari Cardano punya penggunaan lebih kecil lagi. Jadi penggunaan energinya kita bisa mungkin kita bisa klaim kita juga tetap hemat energi gitu. Dengan sistem miningnya namanya SDO tadi Bro Faris sudah sempat bilang tentang apa SDO. Jadi dia cuma pakai satu PC doang. Teknisnya kurang lebih kayak gitu, nggak harus punya VGA. Apa sih punya alat-alat mining yang cukup mahal dan punya makan listrik cukup banyak gitu. Jadi juga lebih ramah lingkungan lah kalau sekarang itu. Jadi kan pemakaian listrik juga seperti itu. Gitu. Terus tadi tanya pencapaian ya. Pencapaian bener ya. Kalau misalnya untuk pencapaian sendiri mungkin kalau misalnya dilihat dari BMC dia nggak apa ya nggak bisa dilihat dari market cap-nya doang ya. Jadi bukan di market kriptonya doang, tapi mungkin kita lebih dia karena kan emang ada di top 10 ya Bro Felix ya. Kita Iya. saat ini masih di top 10 untuk market, tapi nggak yang bisa melambung tinggi kayak yang lain, tapi kita kejar sih untuk adopsi gitu. Lebih banyak untuk adopsi penggunaan ekosistem yang ada gitu. Jadi mostly mungkin nggak pernah denger ya kalau anak-anak ada ngomongin harga gitu kan, karena kita lebih fokus untuk pakai si apa sih si ekosistem atau teknologinya kayak gitu. Gimana? Jadi Guys, mungkin mau tanya. jadi kan kalau orang lihat itu kan kalau lihat kripto kan cuma dari segi harga ya. Sebetulnya kita kan nggak bisa cuma lihat dari segi harga. Kita harus lihat dari ekosistem yang ada di Cardano, terus apa aja yang bisa kita lakukan di Cardano, seperti itu. Ya, berarti lebih ke use case dari Cardano ini ya, dan juga Ya, dari utility-nya. utility-nya. Jadi dari Cardano juga kayak orang-orang ini kayak lebih banyak mengadopsi Cardano lah ya. Dan juga kan Cardano ini proof of stake gitu. Jadi kalau mau mining kita nggak perlu alat-alat yang mahal itu, kita cukup megang Cardano kita bisa stake di sana. Terus mau nanya Kak, maksudnya bagaimana Cardano merespon tren dan perubahan di industri blockchain serta strategi apa yang mereka adopsi untuk tetap relevan nih di masa bullish ini gitu. Oke, kalau untuk merespon tren tentunya untuk Cardano sendiri yaitu punya kayak punya unggulan. Kita bisa bilang program unggulan dari Cardano punya itu namanya Project Catalyst gitu. Di mana saya bilang ini adalah satu apa namanya proyek unggulan ya karena dia tuh sekarang tuh udah berjalan dari fund 1 sampai fund 11. Ini udah April ini kita akan masuk ke fund 12. Dan sedangkan itu total pendanaannya yang bergulir dari fund 1 sampai fund 11 ya, itu tuh udah triliunan ya secara global. Jadi misalnya proyek ini tuh nggak jalan di Indo doang gitu. Jadi seluruh dunia termasuk Afrika, Europe, Amerika, sekalipun sampai ke Australia juga mereka provide gitu. Jadi global sifatnya gitu. Terus meskipun sebarannya tuh nggak meluas ya, nggak luas mungkin di Indonesia cuma ada berapa gitu kan di Asia tuh di Asia Tenggara yang mungkin yang kuat ya Vietnam, Indonesia yang punya banyak gitu ya banyak project yang mulai jalan gitu. Terus di Aussie mungkin masih 1-2 gitu kan. Di beberapa sebarannya kecil, cuman tapi kita bisa lihat gitu kalau misalnya si ekosistemnya ini growth gitu. Jadi nggak yang cuman hanya di apa ya, cuman terpengaruh harga gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa perhatiin ketika harga chain lain naiknya melesat atau turunnya drastis gitu, kadang biasanya agak lebih tahan. Bener nggak, Bro? Betul. Betul. Jadi kalau ibaratnya kalau di Cardano itu juga kalau naratifnya itu juga masih banyak ya. Jadi misalnya kalau sekarang naratifnya tentang AI, tentang GameFi, di Cardano pun juga ada. Jadi Cardano juga nggak ketinggalan. Jadi dia juga mengikuti naratif yang sudah ada seperti itu. Jadi contohnya seperti AI ada token AGIX. Lalu kalau GameFi ada seperti Mokoshi, seperti itu. Lalu di DeFi-nya ada yang bagus itu LeFi. Jadi
konsep dari DeFi ini sangat simpel, itu seperti pegadaian. Jadi misal kita ada Cardano, itu kita bisa pinjamkan ke user lain nanti dengan ada jaminan. Jadi konsepnya sama persis seperti pegadaian. Nanti jaminannya pun harganya itu di bawah harga pasar. Jadi otomatis ketika kita nggak dibayar, kita bakal mendapat jaminan itu. Itu sih salah satu produk yang terbaru dari Cardano lending itu. Dan bunganya pun juga minimal itu yang paling kecil itu 2 minggu itu 3%. Jadi kalau kita kompon itu APR bisa sampai 114% per tahunnya. Seperti itu. Berarti untuk APR komponen ini sangat besar ya di Cardano ya. Iya, ada yang sampai 300%, cuman ya kembali lagi ya, high risk high return ya. Jadi kalau yang aman-aman itu bisa sampai 114%, kalau yang nggak risky itu bisa sampai 300 sampai 500% mungkin. Tergantung. Jadi kan udah di-spill nih kayak beberapa keunggulan dari Cardano. Mungkin ada lagi nggak sih kayak dari inovasi teknologi terbaru gitu yang yang nggak ada dari token-token lain gitu yang dampaknya untuk daya saing di pasar kripto ini ada nggak? Oke, untuk inovasi kalau secara teknis mungkin dia pasti develop ya. Jadi ada beberapa part yang seperti Cardano kan punya bahasa pemrogramannya agak beda ya. Haskell. Haskell dan Ya. Haskell. Jadi mungkin di chain lain tuh nggak pakai yang sama gitu. Kalau secara teknikal sih cuman pernah dengar dari beberapa teman-teman developer katanya agak sedikit lebih rumit gitu kan. Tapi kalau dari sisi orang yang udah jalan dengan develop teknologinya itu paling secure ya. Karena mungkin karena rumit ya, jadi belum terlalu gimana. Tapi memang itu secure. Mereka claimin itu gitu. Terus udah gitu, kalau itu kan sisi teknis ya. Tapi kalau misalnya sisi yang non teknis, aku bisa inovasi itu dari kita bisa lihat dari pertambahan jumlah kategori di platform Project Catalyst. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman depo atau teman-teman lain yang lagi panggilannya apa ya depo, teman-teman depo ini, depos. Teman-teman depo, Iya. depo's friend. Depo's friend ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau tahu perkembangan sisi dari Cardano tuh udah sampai mana sih? Mungkin nggak terlihat ya dari kalau misalnya cuma mantengin CMC doang atau trader gitu kan, kita nggak bisa lihat spesifiknya dia berkembangnya sejauh apa. Tapi teman-teman bisa lihat dari nanti di Project Catalyst itu boleh di tracing. Jadi dari fase 1 sampai fase 11 gitu kan, itu bisa kelihatan gitu si project ini tuh berkembangnya dari mana. Karena dari masing-masing fund itu dia akan ada perubahan dan penambahan budgeting ya. Budgeting untuk beberapa kategori gitu. Misalnya di fund ini lagi fokusnya untuk misalnya ke community. Oke, nanti dia akan terlihat dari situ. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu. Kalau di situ tuh ada perkembangan kita lihat dari ekosistemnya si Project Catalyst. Karena ini kan dia per kuartal, jadi per 4 bulan sekali akan muncul akan ada fund baru. Terus Sorry Kak Fani, suaranya agak jauh. agak jauh ya. Iya, suaranya kecil di aku. Jadi tambahan aja. Jadi kalau kita di lingkungan kripto itu kan yang paling penting kan keamanan ya. Ya. Jadi kalau di Cardano itu paling terkenal dengan security-nya. Karena sampai sekarang pun masih belum pernah kena hack atau kena scam. Kalau scam ada lah beberapa oknum. Cuman kalau kena hack atau sistemnya mati seperti kayak Solana kan setiap tahun ya ada lampu mati apa gitu. Kalau di Cardano itu masih iya istilahnya kan mati lampu. Nah kalau di Cardano ini dari awal sampai sekarang masih belum pernah. Cuman ya gitu ada plus ada minusnya lah. Minusnya karena bahasa pemrogramannya yang agak susah, Haskell itu, jadi banyak developer yang kurang berminat di Cardano. Jadi pengembangannya agak pelan lah dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada plus minusnya. Cuman kalau security pasti aman sampai saat ini. Yang aku dengar juga kan kayak Cardano tuh biasanya ada news tentang hard fork gitu ya. Itu apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Aku juga kurang paham. Jadi di Cardano itu ada 5 fase. Jadi roadmap-nya itu ada 5. Yang pertama itu
Byron. Byron itu untuk fondasinya, untuk yang pertama. Lalu ada era Shelley. Shelley itu adalah era yang digunakan untuk desentralisasinya. Setelah itu yang ketiga ada fase Gauguin. Jadi Gauguin itu adalah fase Cardano sudah bisa melakukan smart contract. Jadi sudah tidak ada perantara. Jadi kalau kita mau trading, kita mau invest NFT itu sudah bisa langsung ada smart contract-nya. Lalu ada fase Baso. Jadi di fase Baso itu scaling. Jadi scale up ya. Jadi kalau transaksinya rame pun dengan ada Baso ini itu menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir kita ada di era Voltaire. Jadi di Voltaire itu eranya governance. Jadi semua keputusan, semua pengambilan keputusan itu diserahkan diserahkan kepada holder Cardano. Jadi setiap ada project, setiap ada pengambilan keputusan, holder dari Cardano bisa melakukan voting. Seperti itu. Oke. Banyak tadi. Ya, oke. Putus, Iya, sudah. Tadi putus suaranya. putus-putus sih sekarang. Iya, sudah lebih jelas. Yang sinyalnya bermasalah ya. Oke, tadi kan udah sempat di-mention sedikit sama Kak Felix tentang roadmap-nya. Terus juga tadi ada pertanyaan yang terkait apa namanya Cardano di market crypto itu sendiri. Aku mau tahu sih salah satunya kan tadi kan Kak Fani sama Kak Felix sempat bilang kalau kakak itu sempat ngurus untuk community Cardano-nya sendiri. Aku mau tahu sih Kak, untuk community Cardano di Indonesia sendiri ataupun di negara-negara lain itu apa sih perannya dan dalam pengembangan dan pertumbuhan Cardano? Serta gimana sih cara Cardano berinteraksi sama komunitasnya, pengguna dan juga pengembang? Oke. Boleh siapa mau jawab? Fani dulu aja. Jadi kalau misalnya dari Cardano tuh sebenarnya spesifik bentuk komunitinya gitu ya. Kenapa komunitinya terbentuk di berbagai negara itu karena ketertarikan ya. Jadi interest dulu. Jadi karena mereka udah suka dulu tahu teknologinya, tahu apa yang ada di Cardano gitu. Akhirnya mereka ngumpul buat bikin komunitinya gitu. Mungkin agak berbeda ya, Bro Kalis, kita sama komuniti yang lain. Kalau komuniti yang lain itu ada satu orang yang ditunjuk untuk melakukan mungkin sistemnya gaji ya awalnya gitu ya. Kalau kita tuh sistemnya volunteer, jadi sampai hari ini kita masih sistemnya volunteer ya. Jadi kita nggak berjanji sama foundation, tapi karena kita punya ketertarikan untuk punya apa ya, passion yang sama gitu kan, interest yang sama untuk ngembangin Cardano. Karena kita yakin nih gitu kan, kalau dari sisi misalnya dari sisi aku kan non-tech ya, jadi aku lebih suka ngulik sesuatu yang itu bisa berkembang di arah mana gitu kan. Kalau Bro Felix dia NFT atau dia suka di trading gitu, itu kita bisa kumpulin gitu orang-orangnya. Setelah kita tertarik, kita mau kembangin nih boleh gimanain. Nah kita cara untuk develop si community-nya adalah kita ngajuin proposal ke Project Catalyst untuk minta dana gitu kan. Jadi kita akhirnya dari sana gitu untuk pengembangan si komunitas itu sendiri, kurang lebih kayak gitu sih. Bro Felix. Jadi kalau di Cardano itu kan kita misalnya untuk mau mengembangin Cardano itu kita bisa minta pendanaan melalui Project Catalyst ini. Contohnya yang sudah kita dapat itu Cardano Hub Surabaya dan Cardano Hub Jakarta. Jadi itu setelah kita bikin proposal dan proposalnya masuk akal, setelah itu di approve, akhirnya nanti kita bakal mendapatkan fundingnya. Dan dari sana kita bisa mengembangkan dengan cara kita ngadain event, kita ngadain acara-acara komunitas Cardano. Dari sana nanti kita bisa dapat member-member baru. Karena menurut saya masih banyak orang-orang itu yang nggak paham tentang kripto ya. Jadi mereka itu masih awam banget. Jadi dengan adanya event itu kita bisa mengajarkan mereka. Jadi kan seperti yang orang-orang tahu kan kalau kripto itu hanya currency aja ya. Nah di komunitas itu kita menjelaskan kalau kita itu sebenarnya bisa hidup dari Cardano seperti itu. Contohnya dengan cara
Kalau kita punya modal, kita bisa beli koin Cardano lalu bisa kita putarkan. Seperti melalui DeFi-nya, yang tadi lending and borrowing, lalu trading NFT, trading token. Kalau suka token micin juga ada di Cardano. Nah, terus yang keren lagi tuh, kalau misalnya kita nggak mau pakai modal, kita tuh bisa menjadi reviewer di Project Catalyst. Jadi dengan kita mereview project-project yang ada di Cardano itu, nanti kitanya bakal dapat reward. Dan kalau rewardnya itu berhasil kita dapatkan, itu kurang lebih 600 Cardano. Kalau sekarang sekitar 6 juta lah. Seperti itu. Dan itu cuman dalam waktu 10 hari aja pengerjaannya. Jadi setiap 3 atau 4 bulan sekali, itu nantinya ada review Project Catalyst. Dan kalau kita berhasil, nanti dalam 10 hari aja, kita bisa mendapatkan kurang lebih kalau rupiah 6 juta ya, kalau sekarang. Dan nanti kalau misal serius, bisa naik level, itu bisa sampai dapat 4.000 ya, Van ya? Iya. Kalau di level 2. Ya, Berapa? 4.000 kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita hold Cardano, nanti misal Cardano di harga 20.000, 30.000, kan double ya. Jadi seperti itu. Betul. Berarti kalau yang kayak gitu tuh open untuk anggota community-nya atau cuman kayak brand ambassador-nya untuk yang Project Catalyst itu? Open untuk semuanya. Oh, aku mau dong. Nanti gabung aja di grup. Bisa. Kapan nih nanti ya. Seperti apa reviewernya? Apa, Bay? Gimana? Kriteria pemenang berapa orang? Ya, kriterianya gimana tuh? Jadi nggak ada kriterianya. Jadi asal, misal kita kan untuk level pertama kan 30 project yang kita review. Nah itu harus 30 proposal ya. Nah dari 30 proposal itu kita harus betul minimal 80%. Jadi kita harus di-approve 24 proposal baru kita mendapatkan itu. Tapi cuman kan sekarang kan zamannya AI ya. Jadi bisa kita minta bantuan ChatGPT seperti itu. Benar. Skripsi pun pada kesana. Cuman nggak bisa ya kalau dari ChatGPT langsung di copy paste itu nggak bisa ya. Cuman kita minta bantuan ChatGPT lalu kita olah sendiri bahasanya. Ya, tetap disesuaikan lagi. Betul. Menarik. Tergoda aku. Apa? Silakan Kak. Aku mau tambahin ya, untuk yang tadi Project Catalyst ya, tadi kan sempat Bro Felix tuh sempat mention ya kalau kita tuh ada di fase yang Voltaire ya. Jadi Voltaire. Di mana governance-nya kita fokusnya ke governance. Nah, itu yang sekarang diterapkan di Project Catalyst. Jadi kalau saya buat teman-teman boleh tahu, di Project Catalyst itu mulai dari ketika kita ngajuin proposal, nanti proposal itu di-reviewnya oleh community. Jadi kan siapapun gitu ya, boleh involve gitu kan, public ya, ini open for public. Bisa nge-review dia ada level dari 0, 1, dan 2. Nanti itu setelah di review dia akan ada fase voting. Votingnya juga di votingnya sama holder yang punya AIDA kan. Minimal rasanya dari 400 ya kan. 100 atau berapa ya? Iya. Nggak banyak kok pokoknya. Pokoknya punya gitu. Yang voting istilahnya community juga gitu. Ada kayak holder juga. Terus nanti pada saat sudah ke funding, setelah hasil votingnya keluar, ke funding nanti dia harus ada melewati beberapa persyaratan lagi dan itu dikembalikan ke community lagi. Jadi nanti ada namanya POL review, ada milestone review, nanti setiap bulan dan setiap milestone itu ada namanya POA gitu kan, proof of achievement. Nah, istilahnya ada reportnya lah, Van ya? Iya, report. Jadi ada report. Istilahnya ada reportnya. Nah, kalau teman-teman mau mau ikutan rajin gitu ya, ngikutin dari level 0, 1, 2, 3 sampai MR-nya sampai bisa lulus sampai terakhir itu bisa achieve bisa sekitar 10.000 aja dalam satu fund ya. Kalau ikutin ininya ya, ikutin fasenya benar-benar dari 0, 1, 2, 3 sampai MR tuh bisa nyampe gitu. Banyak 10.000 aja. Oke, menarik sih. Nanti aku kayak detail-detailnya nanya lagi deh ke Kavani deh abis ini. Jadi enak-enak abis ini. Iya, nanti tiba-tiba Desri ngechat, Kak ini gimana Kak? Aku mau dong. Oke. Tadi udah ngebahas tentang perkembangan Cardano di market kripto. Mungkin aku mau nanya ke pertanyaan berikutnya. Mungkin boleh diinformasiin sih Kak, di waktu terdekat ini apa aja sih proyek-proyek Cardano yang bisa diikuti agar mendapat cuan selain yang tadi proyek Catalyst? Proyek Catalyst
ya kan 12 mulai bulan April kan. Oh, Aprilnya oke. April akhir mungkin pertengahan ke April udah mulai funnya mungkin at least kita bulan Mei udah bisa nge-review kalau teman-teman udah mulai mau coba gitu udah mulai bisa nge-review. Oh, berarti Tapi dikit kan lagi dia ya. dikit lagi. Berarti benar emang hari ini, abis ini aku harus ngechat Kak Fani buat tanya, biar nanti udah prepare. Iya. Ada project lain mungkin dari Masih Gimana Kak? belum ada sih. Masih belum ada sih. Yang paling cepat ya itu Project Catalyst. Mau TNM Terdekat. terdekat yang mau Project Catalyst ya. Kecuali kalau di trading biasanya kita pantau Twitter itu nanti ada kayak ICO coin token baru yang ada di Cardano projectnya. Cuman ya itu lumayan risky sih kalau itu. Jadi seperti token-token yang kan launching. Kalau airdrop di Cardano jarang sih. Oh, jarang. Oh, soalnya nih yang baik-baik aja pengejar airdrop ya. Sekarang ya. Lagi musim airdrop sekarang. Iya. Aku aja diajakin airdrop, padahal kan aku nggak ngerti-ngerti banget ya. Ikut nih Des. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Boleh aku oper lagi kebaikannya, silakan bye-bye. Halo, sampai mana tadi Des? Sampai tadi tuh udah ngebahas sampai project Cardano terdekat. Itu tadi udah dijawab. Yang project Catalyst. Tadi kan untuk sekarang kan kata Kak Felix kayak musim-musim airdrop ya. Adain banyak airdrop di jaringan Cardano. Kira-kira kenapa ya? Sorry, kenapa? Kenapa jarang ada airdrop di jaringan Cardano gitu? Sepi airdrop gitu. Mungkin beda chain ya. Soalnya komunitas Cardano ini kan emang orangnya kan orang lama semua ya, orang yang loyal semua kalau di Cardano itu. Jadi mungkin kalau di Cardano itu cuma ada airdrop itu dari staking. Jadi nanti staking, nanti ada trips namanya. Itu nanti, tapi ya cuma dikit banget sih. Jadi seperti staking, tapi rewardnya berupa airdrop. Jadi nanti kita bisa pilih token-token apa seperti itu. Jadi kalau orang-orangnya itu lebih fokus ke ekosistem sih. Kalau mau cari airdrop biasanya sih di Solana, Osmosis seperti itu. Jaringan lain ya. Jaringan lain betul. Jadi fokusnya bukan di airdrop seperti itu. Nah, tapi untuk target Cardano di 2024 ini ada nggak kayak target pengen top 5 kripto gitu, baik secara market cap ataupun yang lainnya? Mungkin bisa ya kalau Cardano ya. Kalau kita lihat dari ekosistemnya sekarang ya. Kalau dulu aja Cardano belum bisa dibuat apa-apa aja, dia udah 10 besar kan. Apalagi sekarang kalau dia sudah ada NFT-nya sudah jalan lagi, sudah lebih bagus, komunitasnya bertambah, otomatis saya percaya pasti Cardano bisa naik sih. Seperti itu. Aku mau nambahin untuk yang target, mungkin kalau secara spesifik itu kan target Cardano-nya global ya. Tapi kalau kita dari komunitas Indonesia, kita fokusnya untuk nambah ya beberapa hub baru di Indonesia gitu. Jadi biar perkembangan ekosistem kita lebih lebih maju gitu kan. Maksudnya lebih banyak orang yang tahu gitu tentang ekosistem itu sih Pak. Yang Indonesia ya, yang kita lagi kerjain sama teman-teman. Tapi untuk community hub kayak misalnya community hub Jakarta itu possible nggak sih kayak buat event di Bandung ataupun di Serang ataupun di daerah lainnya, possible nggak sih? Apa emang hub Jakarta khusus bikin event di Jakarta bagaimana? Kalau si hubnya sendiri kan sebenarnya tempat ya, lebih spesifik ke lokasi gitu. Jakarta dan Surabaya yang sudah ada gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih. Sebenarnya kan kalau tempatnya ya di tempat, tapi orang-orangnya bisa kemana aja gitu. Kalau misalnya nanti ada opportunity, misalnya teman-teman ada community web yang pengen belajar tentang Cardano gitu kan, mungkin bisa propose ke kita gitu ya, mungkin yang teman-teman di daerah. Karena beberapa permintaan juga untuk di daerah-daerah sana gitu. Dari Bandung sih, kita sempat ada Bandung juga, pengen dijelasin Cardano gitu. Jadi kita tinggal cari waktunya aja, mungkin yang akan berangkat antara saya atau Bro Felix, atau mungkin kita bisa nanya-nanya. Ya soalnya teman-teman Depo kadang nanyain kayak event-event Web3 ada lagi nggak sih gitu. Jadi pada antusias lah pengen datang gitu. Oke, ke Sementara Jakarta Surabaya dulu sih ya. Tapi kalau ada daerah lain boleh.
Ya, menurut kakak-kakak nih, bagaimana sih masa depan Cardano dan bagaimana narasi market terhadap Cardano? Boleh dari sisi harga ataupun adopsi. Kalau dari sisi harga ya, kalau sekarang kenapa saya lebih condong ke Cardano? Karena kalau kita lihat dari harga sekarang ke all time high itu masih banyak, masih berapa kali lagi ya. Sedangkan kalau kita lihat Solana, Ethereum, itu kan harganya sudah sama ATH itu sudah mendekati ya. Sedangkan kalau Cardano itu kan masih dari 0,7, sekarang masih turunnya 0,6 ya. Dia kan ATH-nya dulu 3,1, jadi masih ada 5 kali lagi. Seperti itu. Dan marketnya pun juga sekarang juga kalau kita lihat dari TVL-nya pun juga udah jauh lebih besar ya daripada yang dulu kalau di Cardano. Sekedar info aja, Destri holder Cardano. Aku inget tuh Kemarin pas ATH-nya. cerita juga kok yang banyak Cardano stuck ya. Aku dari 2021. Dari pas dari pas ini pas 41.000, pas nyentuh 41.000. Aku stuck di sana sampai sekarang. Gak apa-apa, kita nyicil aja ya. Nah, aku masih menunggu Cardano ATH. Soalnya dari kemarin tuh, ya Cardano tuh fluktuatif banget dari kemarin kan. Kemarin udah sempat nyentuh 11, terus sekarang lagi turun lagi ke 9.000. Jadi itu aku lihat grafiknya kayak benar-benar dung 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 gitu. Lalu aku masih bersedia menunggu. Aku pintar menunggu kok. Tapi Lanjut lagi. Cardano ini kita sebagai trader spot ya, amannya share harga berapa nih Kak? Kalau boleh tahu ya. Ini secara penyiar Kalau- bagian Kalau sekarang sih saya targetnya 0,55, 0,58. Sekarang tadi kan udah 0,58 ya. Mungkin ke 0,55 mungkin. Cuman kalau targetnya 0,3, 0,3 lebih itu agak susah kelihatannya. Soalnya dia kan lowestnya kan 0,24 lowestnya. Guys, di spill guys sama Kak Felix guys. Jangan lupa Dior ya. Dior ya, tetap Dior. Kan nggak Dior. semua keputusan ada di tangan sendiri, oke? Nah, habis ngomongin narasi market, harga dan lain-lain, boleh nggak sih kita tahu roadmap Cardano ini di tahun 2024 khususnya? Kayak event terdekat apa, terus kayak roadmap terdekat apa lagi? Jadi kalau terdekat. event terdekatnya sih besok tanggal 23 ya. Itu Cardano Hub Surabaya sama Jakarta. Aku hadir. Hadir. Iya. Harus ada bro. Lalu kalau secara teknis itu Cardano sekarang ada di fase Voltaire yang tadi saya jelaskan itu, yang lebih ke governance. Jadi kita yang voting, jadi bukan Cardano sendiri yang memutuskan. Jadi di setiap project, setiap pengambilan keputusan itu diserahkan ke Cardano holder seperti itu. Ya berarti untuk saya misalnya holder Cardano nih bisa nge-voting gitu ya, Bisa. asalkan saya stake Cardano berarti itu nggak sih? Iya. Nanti ya minimal ada berapa AIDA gitu saya lupa sih. Nggak terlalu banyak kok. 100 atau berapa gitu udah bisa. Iya. Jadi semakin Biasanya banyak Cardano ya voting powernya semakin tinggi gitu aja. nanti dapat reward juga sih berapa ya? Ada perhitungan khusus ya untuk voting. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat di Cardano ini banyak hidden gem juga ya yang bisa memang buat cuan gitu ya. Cuma emang di kalangan airdropper masih banyak yang belum tahu loh. Iya. Pasti kalau Cardano. Koinnya orang sabar itu. Karena Ya. Harus sabar. kalau nggak Harus sabar belajar. nggak bisa. Ya mungkin dari holder Cardano, Destri mau nanya. Sabar banget ya. Sabar. Terlihat Soalnya kalau sabaran. kita kalau lihat Cardano itu paling beda ya. Semua udah naik, Cardano masih belum naik. Nanti kalau Iya. semua udah stuck, baru Cardano naik sendirian. Jadi kadang kalau orang yang baru invest di Cardano, mereka lihat gitu langsung dijual. Masih belum naik udah Iya, panik. udah panik, udah pesimis, Iya. udah dijual, sedangkan naik setelah itu seperti itu. Untung aku sabar. Iya. Jadi aku Kalau hold. nggak sabar, Yang nyangkut kalau nggak sabar nggak Kalau bisa. nggak sabar dan rugi besar saya. Sabar ya. Friza Nggak apa-apa, aku sabar. juga nyangkut Cardano. Sama ada event terdekat ya. Nggak terdekat ya, Bu, nggak dekat-dekat banget. Tapi 2024 udah pasti nanti ada Cardano Summit ya. Ya yang penting sekarang kalau emang nggak bisa riset kayak saya, kita DCA aja, cicil-cicil koin yang mau dimasukin.
Ya betul. Dari di blog ada duit gitu. Silakan, bye. Boleh lanjut. Nih ya, apakah Cardano ada keterlibatan atau rencana kerjasama dengan proyek-proyek blockchain atau kripto lainnya dalam roadmap Cardano nih? Khususnya di Indonesia mungkin ya, yang community hub-nya nih. Belum ada sih kalau sama lokal ya. Cuman kalau sama Koti itu udah kerjasama. Cuman kalau lokal masih belum ada. Terus aku mau tambah. Karena lokal pun juga developer juga nggak terlalu banyak ya kalau di Cardano. Emang agak susah aja developer. Belum muncul ya. Aku mau tambahin sebenarnya kalau misalnya potensi untuk collab sama chain lain dari di Cardano tuh kita ada namanya bridge-nya Nilkumeda, jadi dia udah sama Solana dan Algorand. Kita mungkin ya, bisa kali ya ada teman-teman yang punya project di Sol atau di Algorand yang mau connect ke Cardano, terus sekarang udah ada bridge-nya sih. Kalau dulu kan kalau nggak ada bridge kan berarti harus ulang dari awal, tapi kalau misalnya ada bridge mungkin bisa inline. Jadi Gitu. kalau kita beli NFT di Cardano pun juga bisa pakai Solana bayarnya. Nah itu. Tapi kalau untuk nge-bridge token di Cardano udah bisa belum? Udah ada pakai Milkomeda tadi. Oh, Pakai Nilkumeda. Sudah bisa. Udah ada. Dedes? Mungkin ada yang mau collab Ya, silakan. iya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Silahkan. Desti nggak ada suaranya. Destri masih di mute, Destri. Sorry. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Tadi kan kita udah belajar dari basic dari Cardano-nya itu sendiri, tentang tujuan dari Cardano, baik Cardano secara global ataupun dalam hal network ataupun community-nya di Indonesia. Udah bahas juga tentang keadaan atau posisi Cardano di market kripto. Mungkin terakhir, karena kita lagi pembahasan roadmap juga, aku mau nanya sih, gimana sih pandangan Cardano sama perkembangan teknologi blockchain jangka panjang, dan untuk roadmap Cardano di tahun 2024 ini ataupun kedepannya, apakah akan mencakup adaptasi pada tren dan inovasi di masa depan? Oke. Bingung ya? Aku juga bingung. Tentang ini ya, lebih ke perkembangan pandangan Cardano sama perkembangan teknologi blockchain jangka panjang. Oke. Kalau misalnya secara jangka panjang, tentu Cardano punya roadmap ya. Mereka punya, kita punya pasti plan yang cukup panjang gitu kan, dengan setiap program-programnya. Untuk apakah dia akan, tapi for kita biar bisa mencapai goals tersebut gitu kan, pasti tetap ya. Kayak tadi aku bisa tahu kalau misalnya Cardano itu ikut tren atau enggak. Dari proyek katalisnya ya, kalau misalnya teman-teman boleh nanti ngikutin, nanti boleh dibuka proyek katalisnya, bisa dicek gitu, Cardano itu ngikutin tren atau enggak gitu. So far ngikutin tren sesuai dengan roadmap yang mereka bikin. Dan itu kita baik lagi gitu ketika ini baru bisa berjalan ketika di sini semua kan kita transparan ya. Jadi semua prosedur dari proyek katalis yang kita lakukan itu di Cardano itu totally transparan ya. Kalian bisa lihat pasti semua dari stage 1 sampai stage terakhir tuh totally semuanya transparan. Jadi ini salah satu acuan kita buat kita bisa bilang kita bisa percaya diri ya kalau misalnya ini akan sustain. Boleh sama-sama. Jadi simpelnya gini, walaupun harga Cardano belum naik-naik, tapi kan di coin market cap itu kan dia masih 10 besar ya. Itu kan dilihat dari perkembangan TVL-nya yang ada di ekosistem Cardano. Dan kalau kita mau bilang Cardano itu ngikutin tren atau enggak, menurut saya masih ngikutin ya, karena kalau kita mau cari naratif apa aja sudah ada di Cardano. Yang seperti AI, gaming, lalu metaverse itu ada semua lengkap. Hanya aja orang-orang masih kurang tahu lah, kurang reach out dengan Cardano. Kan kalau orang sukanya dari kripto kan suka yang harganya fluktuatif ya, yang naiknya tinggi seperti itu. Sedangkan kalau Cardano kan stabil, seperti stable coin harganya, nggak naik. Tapi kalau naik sekali udah lumayan seperti itu.
Iya bener sih, soalnya pasti rata-rata, apalagi sekarang kan kemarin Bitcoin naik tuh, terus sekarang mau halving, jadi banyak yang emang belum ada basic sama kripto, yang cuma tahu Bitcoin ikutan masuk, tapi ya udah kayak Bitcoin sama banter-banter meme coin mereka, karena banyak yang pengguna web tuh pasti main Twitter ya, udah nggak biasa lah ngedenger si Pak Elon dah ngomonginnya Shiba, 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 Shiba. Jadi kayak ujung-ujungnya kalau nggak Bitcoin, Ethereum, Binance, ya meme coin yang emang udah banyak yang ngomongin kayak gitu sih. Dan pasti masih jarang sih menurut aku anak-anak yang baru masuk ke dunia kripto yang ngecek coin market cap. Jadi nggak tahu posisi-posisi dan koin-koin apa aja yang sebenarnya ada, walaupun sebenarnya ada banyak ya. Betul. Mereka hanya apa ya? Ikut-ikutan tren lah. FOMO. Ya, FOMO. Oh, kayak aku awalnya. Gen Z. Aku berawal sih FOMO. FOMO. Tapi aku pas FOMO juga nggak masukin ke Bitcoin sih. Temen aku malah nyuruh kayak ke Polygon, terus kayak ke Cardano. Terus alhamdulillah dapet cuan juga. Makanya sekarang stuck juga, saya sabar. Kayak yang tadi emang pengguna Cardano harus sabar ya. Betul. Terima kasih. Oke, nggak kerasa nih. Sebenarnya pertanyaan dari kita udah habis ya. Aku juga sebenarnya lagi nggak bisa buka ngeliat komenan-komenan. Jadi lagi ada komenan nggak, Bay? Ada sih, cuma yang nanya tuh kayak Bang Manta gitu, pada nanya koin-koin Manta gimana? Kayaknya dari kemarin yang komen isinya koin Manta mulu, nanyain Manta mulu deh. Koin layer keduanya ETH. NTH. Iya. Pertanyaan juga Soalnya kan Ko Johan, apakah banyak proyek dari Indonesia yang menggunakan Cardano? Thank you. Ada nggak kira-kira? Boleh dijawab. Oke, kalau Indonesia tuh kendalanya masih sama. Jadi kita masih belum punya developer yang mumpuni untuk smart contract-nya Cardano sih sebenarnya. Itu obstacle-nya gitu. Tapi kalau misalnya yang project lain di luar Indonesia, emang Indonesia agak slow sih ya untuk developernya dibandingkan negara. Jadi untuk Indonesia belum nampak ya, belum nampak. Mungkin nanti ke depannya mungkin lagi event selanjutnya mungkin akan ada ya. Gitu. Ada yang nanya lagi nih, kapan Cardano jadi 100.000 Kak? waduh, Paling berat. Tanya. Berat. Guys, kalau Doa. percaya sama use case atau utility dari Cardano, ya kalian hold aja. Kalau memang udah nyangkut, ya Hodl saya. holders. Jadi ini saran saya, kalau misal kalian nyangkut itu mending Cardano-nya diputar. Jadi kejadian ini waktu 2021 akhir ya, waktu Pinter. crash. Ya, waktu crash itu kan saya kan cuma jual Cardano saya setengah kan. Lalu setengahnya itu saya putar di ekosistem Cardano sampai dari setengah itu jadi 2 kali lipat seperti itu. Jadi dengan cara seperti kita trading NFT, lalu ikut pre-sale token-token yang akan di-listing di Cardano. Soalnya kalau kita nemuin token yang bagus, itu potensinya bisa sampai 10-20 kali lipat. Seperti itu. Jadi kalau kalian punya Cardano nganggur, mending kayak kalian landingin seperti itu. Atau kalian trading NFT. Soalnya di NFT itu ada fitur baru, jadi kita bisa offer. Jadi misalnya NFT-nya harga pasarnya 100, itu nanti kita bisa offer 80 atau 70 seperti itu. Jadi dari sisanya itu, selisihnya itu kita bisa ambil cuan seperti itu. Jadi kemarin bulan Januari kemarin udah saya praktekin, itu saya modal 1.000 EDA jadi 2.000 dalam waktu 3 bulan. Jadi seperti itu. Guys, Jadi ya cuannya 20-30 EDA tapi dikalikan berapa kali kan, seperti itu. sudah banyak guys fitur-fitur yang bikin kalian cuan sebenarnya. Kalau kalian research, ada lebih banyak itu jaringan ada. Bay, ajarin aku dong. Ya, nanti sharing di grup Depo Crypto ataupun di grup Cardano, gimana caranya cuan ataupun biar lebih paham ekosistem Cardano ini. Oke. Oke. Kapan mau nambahin? Enggak, Udah. Udah ya, udah. Apa? Jangan lupa datang
meet up, jadi biar tahu. Oh, dateng dong. Udah daftar. Hadir. Depok Kripto datang semua, Kak. Oh, datang semua. Ya, teman-teman. Pak Akbar juga datang. Oke, Bapak datang. Oh, berasanya Bapak datang. Bapak Akbar datang. Dia minta aku daftarin yang aku bilang ke kakak. Oh iya. Soalnya dia pernah janji mau datang, waktu itu nggak bisa datang. Iya, dia ada yang mau diomongin katanya. Wah, bener. Kayaknya. Kecil nanti yang nonton bisa tahu dah. Oh, bahaya. Oke. Bahaya. Oke deh. Kalau gitu seperti tadi aku bilang, nggak kerasa sudah 50 menit lebih kita berbicara di live Instagram ini. Karena 1 jam ini live bakal mati. Biar kita, karena kebetulan udah selesai juga, dan tadi udah ada pertanyaan dan udah kita jawab juga. Aku mau ucapin terima kasih kepada Kak Fani dan Kak Felix yang udah meluangkan waktunya. Kami segenap tim Depok Kripto berterima kasih. Dan ya beneran makasih untuk ilmunya. Aku sebagai holder Cardano jadi tetap hodl, dan makasih atas masukannya tadi untuk ekosistem di Cardano, karena sebetulnya aku untuk ekosistem di network itu masih banyak yang belum tahu. Meskipun aku holders di Cardano juga, ini salah satu masukan baru lagi buat aku, kayak pengetahuan baru. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan aku sama Baik Andi mohon maaf kalau selama AMA ini ada perkataan ataupun tindakan yang kurang mengenakan. Sisanya minal aidin wal faizin. Anda ketemu lebaran ya. Canda kayak gitu. Mungkin sebelum aku tutup, dari Kak Fani atau dari Kak Felix ada yang mau ditambahin atau mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang nanti nonton live ini, teman-teman Depok, silakan. Oke, kalau dari aku, thank you udah mau dengerin nih gitu kan. Ada beberapa teman-teman harus rajin nih di luar gitu kan, benar-benar research gitu kan. Dari sini mungkin kalau misalnya di Cardano harus lebih sabar dan lebih banyak baca sih gitu kan. Effortnya lebih kan, karena tapi kita masih percaya kalau usaha tuh nggak mengkhianati hasil gitu kan. Jadi bisa benar-benar harus rajin ya. Tetap di jalan ya. Jadi, hanya untuk manusia kuat. Oke. Jadi aku lanjut. Oke, thank you. Bro Felix boleh. Thank you Kak Fani dan Kak Felix. Mungkin buat yang nyangkut bisa di DCA lagi, ya kan? Karena apa ya? Eman tuh apa ya, Van ya? Sayang. Karena sayang, udah habis ini udah mau halving, tinggal tunggu berapa bulan lagi. Jadi jangan sampai di cut loss atau nggak mau invest lagi seperti itu. Tahan dulu ya. Tetap harus sabar. Iya, sabarlah, tinggal dikit lagi. Dikit lagi kok. Sabar banget. Adalah kunci. Kenapa? Sabar adalah kunci. Sabar adalah kunci. Ya. Cardano hanyalah bagi mereka manusia-manusia kuat yang mau meluangkan waktunya, mau bersabar, tidak emosi, tidak terbawa FOMO ya. Sabar. Oke deh, makasih sekali lagi Kak Felix sama Kak Fani atas waktunya dan juga videonya untuk sharing tentang Cardano. Sekali lagi, pokoknya aku mohon maaf kalau ada tindakan ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Semoga kita bisa kerjasama di proyek-proyek lainnya, dan juga memang pastinya tetap menjalin silaturahmi yang baik. Dan langgeng lah gitu lah, intinya lah gitu deh. Oke deh. Dari Bapak ada yang mau ditambahin? Cukup. Oke, kalau begitu terima kasih dan selamat berburu takjil. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Selamat sore. Bye. Sorry.